Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat channel BMTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan senantiasa selalu istiqomah menjalankan amalan-amalan di dalam kehidupan sehari-hari. Iwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan selalu disambut dengan penuh kebahagiaan bagi umat muslim. Namun tahukah Anda, ada sejumlah amalan yang dianjurkan untuk memantapkan diri menjalani bulan suci, yang mana ikhwan fillah, hanya beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, disebut dengan syahrul maghfirah, syahrul barakah, bulan yang penuh dengan pengampunan dari Allah, bulan yang penuh dengan keberkahan. Sejatinya amalan-amalan yang dilakukan menjelang Ramadan ini sudah banyak dijalani umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Akan tetapi menjelang Ramadan, amalan-amalan itu menjadi lebih aktif dilakukan karena dianggap memiliki keutamaan. Apa saja ikhwan fillah amalan menyambut bulan Ramadan itu? Nah, di sini kami akan menjelaskan di antara amalan-amalan untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan, karena orang yang menyambut dengan kedatangan bulan Ramadan, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemuliaannya, orang tersebut diharamkan dirinya tersentuh api neraka. Ketika dia bahagia, senang karena kedatangan bulan Ramadan, maka haramallahu jasadahu 'ala niran. Allah akan mengharamkan dirinya kepada neraka jahanam, yang intinya dia tidak akan dimasukkan ke dalam api neraka. Apa saja ikhwan fillah? Yang pertama, kita perbanyak sedekah kepada siapa saja, terutama yang paling utama kita bersedekah kepada ibu dan bapak, sesuai di dalam surah Al-Baqarah, yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, walil walidaini wal aqrabin, untuk orang tua bersedekah didahulukan untuk orang tua, wal aqrabin, dan kerabat-kerabat terdekat kita. Kemudian wal yatama wal masakin, dan anak yatim, kemudian fakir miskin. Bersedekah merupakan amalan menyambut puasa yang juga dianjurkan. Semakin banyak bersedekah, maka harta yang dimiliki akan lebih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bersedekah itu adalah penjagaan bagi diri orang yang mempunyai harta dan penjagaan untuk hartanya. Karena apa? Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW, sedekah itu adalah keajaiban. Sedekah itu adalah keajaiban. Sedekah itu adalah keajaiban. Rasulullah mengatakan sedekah itu adalah ajaib. Yang mana keajaiban bersedekah di antaranya akan menjaga orang yang bersedekah dan hartanya. Bersedekah dapat membentengi diri. Bahkan Nazmuddin menyebutkan harta di dunia dan di akhirat jauh lebih terjaga dengan bersedekah, termasuk menjaga diri dari segala macam penyakit. Jadi kalau kita mau dijaga Allah, kita punya harta, rajin mengeluarkan zakatnya, memberi banyak sedekah, itu menjaga kita dari macam-macam penyakit. Kemudian amalan yang kedua adalah berzikir setiap hari. Berzikir adalah amalan yang dianjurkan dilakukan setiap hari. Dengan berzikir
bisa membuat kita terhindar dari segala mara bahaya. Dan dengan berzikir akan melahirkan ketenangan di dalam jiwa. Bahkan di dalam hadis dijelaskan perbedaan antara orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan mati. Orang yang berzikir itu adalah orang yang hidup hatinya, sedangkan orang yang tidak berzikir adalah orang yang mati hatinya. Maka sebelum Ramadan kita sambut dengan memperbanyak zikir setiap hari. Kemudian setelah memasuki Ramadan kita tingkatkan amalan zikir tersebut. Yang ketiga adalah menjalin silaturahim. Menjalin silaturahim termasuk yang baik dilakukan dalam amalan menyambut Ramadan. Pahalanya juga sangat besar. Dengan memperbanyak silaturahim dapat memperpanjang umur dan memudahkan rezeki. Biasanya orang kalau mau masuk bulan puasa pergi silaturahmi dengan keluarga, terutama pada orang tua. Dia maaf-maafan, bukan hanya di bulan Syawal kita bersilaturahim, tetapi sebelum bulan Ramadan kita lakukan silaturahim. Silaturahim ini juga termasuk dengan semakna dengan ziarah kubur. Bagi orang yang sudah ditinggalkan orang tuanya, bisa di bulan Sa'ban kita mengunjungi pekuburan ibu ataupun bapak kita yang sudah meninggal dengan cara kita membaca Al-Fatihah dan surah Yasin. Sekarang sudah bagus, makanya dianjurkan ziarah kubur, karena di samping mendoakan, ziarah kubur akan mengingatkan kepada kita supaya zuhud di dunia, karena orang yang meninggal tidak akan membawa apa-apa terkecuali amalnya. Maka dengan itu amalan untuk menyambut bulan suci Ramadan adalah menjalin silaturahim, terutama kepada orang tua kita. Kemudian memperbanyak sholat sunnah. Amalan menyambut Ramadan lainnya adalah dengan memperbanyak sholat sunnah, sebagaimana dilakukan Imam Ahmad bin Hanbal yang sholat sunnahnya bisa mencapai 300 rakaat dalam sehari semalam. Sholat sunnah sama seperti hari-hari biasa. Yang jelas bahwa Imam Ahmad bin Hanbal waktu hidupnya itu sholat sunnahnya dalam satu hari semalam 300 rakaat. Jadi sholat sunnah itu bagus sekali kita laksanakan, karena di antara amalan yang akan menutupi kekurangan sholat fardu itu adalah amalan-amalan sunnah. Nah, ketika kita sudah melatih di bulan Sya'ban dengan memperbanyak sholat sunnah, maka ketika memasuki bulan Ramadan kita tidak akan malas untuk melakukan sholat-sholat sunnah seperti tarawih dan sholat sunnah yang lainnya. Iwan bila yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah amalan menyambut bulan suci Ramadan. Semoga kita bisa melaksanakannya dan mengistiqomahkannya. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.